Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2036. Bab 2036 menikahinya denganku. Mendengar ini, Guan Wen ragu-ragu sejenak, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Faktanya, Guan Wen masih sangat mengkhawatirkan Fendi Zanders di dalam hatinya. Bagaimanapun, Fendi Zanders baru saja mengalami pertempuran yang mengerikan, bahkan jika Fendi Zanders mengalahkan Chen Yuanwu pada akhirnya. Namun saat ini, Fendi Zanders pasti terluka parah, jadi dia berharap Fendi Zanders bisa pergi ke Zixiaozong untuk memulihkan diri untuk sementara waktu. Hanya saja Guan Wen juga tahu bahwa meskipun dia memberitahu Fendi Zanders apa yang dia katakan, Fendi Zanders tidak akan mendengarkannya, jadi lebih baik tidak mengatakannya. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berjalan menuruni gunung. Tuan Zanders, bisakah kamu tinggal? Namun, pada saat ini, Ye Tianxuan tiba-tiba memanggil. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Ye Tianxuan, dan bertanya dengan lembut, apakah ada sesuatu untuk Tuan Ye? Faktanya, Fendi Zanders telah memperhatikan Ye Tianxuan dan Ye Yaoyao. Lagi pula, di antara para pendekar yang datang untuk menyaksikan pertempuran hari ini, jumlah prajurit wanita masih sangat sedikit. Orang-orang memperhatikan. Selain itu, baik Ye Tianxuan dan Ye Yaoyao mengenakan kerudung, yang memberikan perasaan yang sangat misterius kepada orang-orang, dan orang-orang tidak bisa tidak melihat lagi, menebak kecantikan makmur seperti apa yang ada di balik kerudung putih. Ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Tuan Zanders sendirian. Saya ingin tahu apakah Tuan Zanders bersedia menunda beberapa menit. Ye Tianxuan berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Ye Tianxuan, Fendi Zanders mau tidak mau menoleh untuk melihat pelindung agung Guan Wen dan yang lainnya. Tuan muda, kami menunggu Anda di kaki gunung. Penjaga tahu bahwa Ye Tianxuan seharusnya tidak menjadi lawan Fendi Zanders, jadi Ye Tianxuan mungkin tidak akan melakukan apapun pada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders mengangguk. Guan Wen, sebaliknya, tampak enggan, dan mengikuti kerumunan menuruni gunung dengan mulut melengkung. Bos, menurut Anda mengapa Tuan Ye sedang mencari tuan muda kita saat ini? Pelindung ketiga tersenyum dan bertanya pada pelindung besar itu. Tidak tahu. Penjaga besar itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bisa jadi karena hal lain. Pasti tuan muda itu kuat dan ingin mencari tuan muda sebagai pendukung. Apalagi yang bisa dilakukan wanita sekte Xuanmen selain merayu pria? Guan Wen cemberut dan berkata. Hahaha. San Hufa tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Guan Wen. Tapi pelindung besar itu memarahi dengan suara rendah, Xiao Wen, jangan bicara omong kosong tentang beberapa hal, berhati-hatilah agar tidak terdengar. Jadi bagaimana jika aku mendengarnya? Mereka tidak merasa malu, jadi kenapa mereka tidak membiarkanku mengatakannya? Guan Wen menjawab langsung. Pelindung besar itu memandang Guan Wen dengan ketidakberdayaan. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders melihat orang-orang dari Sekte Zixiao telah pergi, dia bertanya dengan lembut kepada Ye Tianxuan, Tuan Ye, apa yang ingin Anda katakan kepada saya? Ye Tianxuan menoleh dan melirik Fendi Zanders, lalu mengulurkan tangan dan menurunkan pasir putih di depannya. Fendi Zanders menatap Ye Tianxuan dengan ringan. Meskipun Ye Tianxuan tidak muda, penampilannya sangat cantik, dan kelembutan kulitnya bahkan bisa dibandingkan dengan gadis berusia 20 tahun. Sudah lama sekali aku tidak menunjukkan sifat asliku. Ye Tianxuan memandang Fendi Zanders dan berkata, apa yang Tuan Ye cari untukku? Meskipun Fendi Zanders mengakui dalam hatinya bahwa Ye Tianxuan memang sangat cantik, Fendi Zanders tidak tertarik pada wanita tua yang jauh lebih tua dari ibunya. Tuan Zanders, sebenarnya saya datang kepada Anda untuk satu hal. Sekte Xuanmen kami ingin menikahi Sekte Zixiao Anda. Ye Tianxuan tidak berbicara omong kosong, dan langsung menyatakan tujuannya. Pernikahan. Fendi Zanders terdiam ketika mendengar kata-kata Ye Tianxuan, lalu mengerutkan kening dan berkata, saya telah mengatakan sebelumnya, meskipun saya adalah tuan muda Zixiaozong, pada kenyataannya, saya tidak bertanggung jawab atas urusan Zixiaozong. Jangan khawatir, jika kamu ingin menikahi Zixiaozong, lalu kamu bisa langsung menemui pelindung agung untuk mendiskusikannya, dan kamu tidak perlu memberitahuku hal-hal ini.
Tuan Zanders, saya harus memberitahu Anda tentang hal ini secara pribadi. Ye Tianxuan berkata dengan sangat serius. Mengapa? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Karena orang yang ingin dinikahi sekte Xuanmen kami adalah Anda, Tuan Zanders. Ye Tianxuan menjawab Fendi Zanders tanpa berpikir, lalu melambai ke arah Ye Yaoyao di belakangnya. Ye Yaoyao berjalan tepat di depan Fendi Zanders, dan dengan lembut mengangkat kain kasa putih di depannya. Ketika Fendi Zanders melihat penampilan Ye Yaoyao, dia langsung tercengang, dan ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. Karena Ye Yaoyao memang wanita yang sangat cantik, dengan fitur wajah yang sempurna, sepasang mata indah yang bersinar seperti bintang, hidung kiong yang halus dan kecil, dan bibir ceri yang memancarkan semburan kilau kemerahan, seolah setiap tempat itu indah. Setelah dirancang dengan cermat, bahkan rumah sakit bedah plastik paling sempurna di dunia pun mungkin tidak mampu mendesain wanita secantik itu. Fendi Zanders telah melihat terlalu banyak keindahan, tetapi ketika dia melihat Ye Yaoyao, dia tetap merasa cantik, seperti peri sungguhan yang berdiri di depan Anda. Tuan Zanders, ini adalah murid saya dan calon kepala sekte Xuanmen kami, Ye Yaoyao. Saya ingin menjodohkan Yaoyao dengan Anda untuk menyelesaikan pernikahan antara sekte Xuanmen dan sekte Zixiao kami. Setelah Ye Tianxuan mengetahui bahwa Fendi Zanders memandang Ye Yaoyao dengan sesuatu yang salah, dia merasa sangat bangga. Dia masih sangat percaya diri dengan Ye Yaoyao, karena dia merasa tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolak kecantikan seperti Ye Yaoyao. Kamu ingin menikahkannya denganku? Setelah Fendi Zanders memahami apa yang sedang terjadi, matanya melebar dalam sekejap, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tidak, kamu tidak bercanda, kan? Apakah kamu berencana menikahkan gadis ini denganku? Fendi Zanders menunjuk ke arah Ye Yaoyao, dan bertanya dengan nada terkejut. Tuan Zanders, menurut Anda apakah ada yang salah? Ye Tianxuan bertanya dengan ringan. Bukannya ada yang salah, hanya saja aku sama sekali tidak mengenal gadis ini. Ini pertama kalinya kami berdua bertemu hari ini, dan yang lebih penting, aku sudah punya tunangan. Saat ini Fendi Zanders bingung, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Ye Tianxuan ingin memberitahunya hal-hal ini. Ye Yaoyao tertegun melihat Fendi Zanders, dia sepertinya tidak tahu bahwa Fendi Zanders sudah memiliki tunangan. Tuan Zanders, apakah kamu sudah memiliki tunangan? Ye Tianxuan jelas terkejut ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh. Ya, saya sudah memiliki tunangan, dan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan tunangan saya, jadi tidak mungkin bagi saya untuk menikahi sekte Xuanmen Anda. Jika Anda benar-benar berencana untuk menikahi sekte Zixiao kami, maka Anda dapat pergi ke acara besar. Diskusikan dengan wali. Fendi Zanders berkata kepada Ye Tianxuan dengan nada serius. Ye Tianxuan juga menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, saya benar-benar minta maaf, saya tidak menyangka, Tuan Zanders, Anda sudah memiliki tunangan. Akhir bab ini. Bab 2037. Meskipun Ye Tianxuan sangat ingin menikahkan Ye Yaoyao dengan Fendi Zanders, dia tidak ingin menghancurkan perasaan orang lain dan membiarkan Ye Yaoyao muncul di samping Fendi Zanders sebagai anak ketiga. Dengan cara ini, bukan hanya Ye Yaoyao yang tidak bisa menerimanya, tetapi bahkan Ye Tianxuan pun tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa, jika tidak ada pekerjaan lain, aku pergi dulu. Fendi Zanders tidak menyangka Ye Tianxuan tidak menguntitnya, jadi dia berbalik dan berencana pergi setelah mengatakan ini. Ye Tianxuan menatap punggung Fendi Zanders dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Sepertinya sekte Xuanmen kita benar-benar tidak memiliki peluang. Ye Tianxuan menghela nafas pelan. Melihat Ye Tianxuan seperti ini, Ye Yaoyao menggigit bibirnya dengan ringan, dan berteriak kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, tunggu sebentar. Ini adalah pertama kalinya Ye Yaoyao berbicara, suaranya halus tapi sedingin es. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Ye Yaoyao, dan bertanya dengan lembut pada Ye Yaoyao. Ye Yaoyao menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil satu langkah ke depan dan memandang Fendi Zanders dan berkata, tidak masalah jika kamu memiliki tunangan, aku bisa menjadi kekasihmu, pria sepertimu harus memiliki banyak wanita di sekelilingnya. Dia, benar, aku tidak akan menjadi satu lagi. Sebanyak saya, selama Anda bisa melindungi sekte Xuanmen kami. Fendi Zanders menatap Ye Yaoyao dan tertegun,
dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Ye Yaoyao akan mengatakan hal seperti itu? Belum lagi Fendi Zanders, bahkan Ye Tianxuan, yang paling mengenal Ye Yaoyao, menganggapnya luar biasa, karena dalam kesannya, temperamen Ye Yaoyao sangat menyendiri. Secara logika, mustahil baginya untuk membuat pilihan seperti itu. Yaoyao, karena Tuan Zanders sudah memiliki tunangan, Anda tidak perlu terlalu jahat pada diri sendiri. Ye Tianxuan berkata dengan sangat tertekan. Tuan, saya mengerti maksud Anda, tetapi jika Anda mengorbankan saya, Sekte Xuanmen kami dapat terus ada, dan saya bersedia berkorban. Ye Yaoyao berkata dengan nada serius. Ye Tianxuan berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak membutuhkan gelar, selama Anda dapat melindungi Sekte Xuanmen kami, kamu bisa memintaku melakukan apa saja. Ye Yaoyao memandang Fendi Zanders dan berkata. Saya pikir Anda mungkin salah paham, saya bukan tipe orang yang Anda pikirkan, dan saya tidak tertarik pada Anda. Fendi Zanders tahu bahwa Ye Yaoyao dan Ye Tianxuan ingin memanfaatkannya, jadi nadanya jelas serius. Ye Yaoyao membeku sesaat, dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan menolaknya di sini, dan dia jelas telah melakukan banyak pengorbanan. Aku baru saja menjelaskan dengan sangat jelas kepada kalian berdua, aku sudah punya tunangan, aku tidak tertarik pada wanita lain, dan aku tidak terlalu suka orang lain memanfaatkanku, jika kalian tidak mengatakan itu. Omong-omong yang mana, menurutku hubungan antara Sekte Xuanmen Anda dan Sekte Zixiao kami cukup baik, saya mungkin akan membantu Anda jika Anda berada dalam bahaya, tetapi karena Anda telah berkomplot melawan saya, maka jangan salahkan saya karena kejam, mulai sekarang terus, Sekte Zixiao kami tidak akan ada hubungannya dengan Sekte Xuanmen Anda. Tuan Zanders, Anda mungkin salah paham. Ye Yaoyao juga sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan buru-buru ingin menjelaskan. Saya tidak salah paham, dan Anda tidak perlu menjelaskannya. Fendi Zanders menjawab dengan hampa, lalu langsung berjalan menuruni gunung. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Ye Yaoyao buru-buru mengejarnya, tetapi Ye Tianxuan mengulurkan tangan untuk menghentikan Ye Yaoyao, dan kemudian berkata dengan lembut, tidak perlu mengejar. Tuan, saya baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Kata Ye Yaoyao dengan ekspresi menyesal. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu karena aku tidak menyelidiki situasinya dengan baik sebelumnya. Jika aku tahu bahwa Fendi Zanders sudah memiliki tunangan, aku tidak akan memberitahunya apa yang baru saja aku katakan. Ye Tianxuan berkata dengan suara rendah. Itu karena aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Ye Yaoyao menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, tadi aku terlalu emosional, itulah mengapa aku tidak sengaja mengucapkan kata-kata itu. Awalnya, hubungan antara Sekte Xuanmen dan Sekte Zixiao cukup bagus. Tapi setelah aku menyelesaikan apa yang aku katakan saja sekarang, Fendi Zanders langsung kesal. Ye Tianxuan menatap wajah Ye Yaoyao yang tak berdaya, saat ini dia tidak punya niat untuk menyalahkan Ye Yaoyao sama sekali. Bagaimanapun, Ye Tianxuan masih mengetahui karakter Ye Yaoyao dengan sangat baik. Dia tahu bahwa terlalu memalukan bagi Ye Yaoyao untuk melakukan hal seperti itu, dan menjadi emosional saat ini adalah hal yang normal. Tuan, saya pasti akan menemukan cara untuk memperbaikinya. Ye Yaoyao berkata pada Ye Tianxuan dengan nada tegas. Keadaannya sudah seperti ini, bagaimana lagi kamu bisa memperbaikinya? Ye Tianxuan tersenyum masam. Aku pasti akan menemukan jalan. Ye Yaoyao melihat ke tempat di bawah gunung, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Setelah Fendi Zanders berpisah dari Ye Yaoyao dan Ye Tianxuan, dia langsung turun gunung. Ketiga penjaga, Guan Wen dan lainnya juga sedang menunggu Fendi Zanders di kaki gunung. Tuan muda, apakah kamu down? Sang pelindung agung mengambil satu langkah ke depan dan berkata secara proaktif. Kebaikan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Tuan muda sekte, apa yang orang-orang dari Sekte Xuanmen ingin Anda lakukan? Pelindung agung memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Pernikahan. Fendi Zanders tidak menghindar dari apapun, dan menjawab langsung. Pernikahan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang tercengang, dan ekspresi wajah mereka tidak terbayangkan, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Xuanmen akan menemukan Fendi Zanders. Aku sudah mengatakannya sejak lama, orang-orang dari Sekte Xuanmen itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali merayu pria.
Guan Wen berteriak dengan mulut kecilnya yang melengkung. Pelindung besar itu menoleh untuk melihat ke arah Guan Wen, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Xiao Wen, jangan mengatakan sesuatu dengan santai. Tuan Muda Sekte, karena orang-orang dari Sekte Xuanmen ingin menikahi Zixiao kita Sekte, apakah kamu setuju?" Guan Wen menatap langsung ke arah Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. "Saya sudah punya tunangan, bagaimana saya bisa setuju?" Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, "Namun, jika orang-orang dari Sekte Xuanmen masih ingin menikahi Sekte Zixiao kita, saya akan membiarkan mereka membicarakannya dengan penjaga agung. Bagaimanapun, kekuatan Sekte Xuanmen tidak lemah, jika kedua keluarga benar-benar bisa menikah, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik, tetapi saya tidak akan berpartisipasi dalam pernikahan itu." "Pemimpin Sekte, saya mengerti maksud Anda." Pelindung agung buru-buru mengangguk pada Fendi Zanders. "Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Jika tidak ada hal lain, bawa aku ke bandara." Fendi Zanders tidak berbicara terlalu banyak tentang masalah ini dengan semua orang, lagi pula, lebih baik menyerahkan urusan Zixiao Zong kepada penjaga agung. Akhir bab ini. Bab 2038. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar akan kembali? Apakah Anda tidak berencana untuk beristirahat selama beberapa hari? Guan Wen tampak sedikit mengkhawatirkan Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. "Saya telah beristirahat selama beberapa hari sebelumnya, dan masih banyak hal yang menunggu untuk saya selesaikan di Yangcheng." Fendi Zanders berkata dengan ringan. "Baiklah." Guan Wen melihat sikap Fendi Zanders masih sangat tegas, jadi dia tidak banyak bicara, dan mengangguk sedikit. Penduduk Tianyuanzong langsung mengirim Fendi Zanders ke bandara. Awalnya Guan Wen berencana pergi ke Yangcheng bersama Fendi Zanders, namun Fendi Zanders merasa kondisinya saat ini tidak buruk, dan seharusnya tidak ada bahaya, jadi dia menolak. Setelah tiba di bandara, Fendi Zanders memasuki ruang tunggu sendirian, sementara semua orang di Zixiaozong memilih untuk kembali dengan cara yang sama. Setelah memasuki ruang tunggu, Fendi Zanders memejamkan mata dan beristirahat. Meskipun dia mengatakan bahwa tidak ada yang serius pada tubuhnya, nyatanya, setelah pertarungan sengit seperti itu, bahkan Fendi Zanders pun akan merasa lelah. Ketika Fendi Zanders membuka matanya lagi, itu sudah lebih dari 1 jam kemudian. Fendi Zanders melihat ke arah waktu, dan masih ada sekitar 10 menit untuk naik ke pesawat. "Tuan, apakah Anda sudah bangun?" Pada saat ini, seorang pelayan yang sangat cantik berseragam menghampiri Fendi Zanders dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. "Kebaikan." Fendi Zanders memandang pelayan itu dan mengangguk. "Kalau begitu aku akan mengantarmu naik ke pesawat." Pelayan itu bergegas. "Bagus." Fendi Zanders setuju, lalu mengikuti pramugari menuju gerbang keberangkatan. Karena tiket pesawat dipesan oleh Guan Wen, Zi Xiaozong sekarang sangat kaya, jadi dia pasti tidak akan memesan tiket pesawat kelas ekonomi untuk Fendi Zanders, tetapi memesan tiket pesawat kelas 1 teratas untuk Fendi Zanders. Setelah memasuki kabin kelas 1, Fendi Zanders menemukan bahwa kabin kelas 1 penerbangan ini berbeda dengan penerbangan lainnya, karena kursi Fendi Zanders berada di dalam kotak eksklusif, dan hanya ada 2 di dalam kotak ini. "Tuan Chen, seseorang telah menyelesaikan peningkatan untuk Anda dan membayarnya, jadi ini tempat Anda." Pramugari berjalan ke sisi Fendi Zanders dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. "Seseorang membantuku menyelesaikan peningkatan." Fendi Zanders terkejut ketika mendengar kata-kata pramugari itu. "Ya." Pramugari memandang Fendi Zanders dan mengangguk. Fendi Zanders tidak tahu banyak tentang hal-hal tentang penerbangan ini, dia hanya tahu bahwa peningkatan adalah mengubah kelas ekonomi menjadi kelas 1, jadi Fendi Zanders berpikir bahwa Guan Wen mungkin telah membuat reservasi yang salah sebelumnya, dan kemudian meningkatkan dirinya sendiri, jadi Fendi Zanders tidak melanjutkan bertanya. "Tuan Chen, jika Anda memiliki pesanan, Anda dapat menelepon saya kapan saja." Pramugari melanjutkan. "Bagus." Fendi Zanders setuju, lalu menemukan tempat duduknya dan duduk. Setelah duduk, Fendi Zanders langsung menutup matanya, siap untuk mulai berlatih. Namun sebelum Fendi Zanders memasuki kondisi kultivasi, dia mendengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah, diikuti dengan semburan aroma. "Nona Ye, lokasimu ada di sini." Suara pramugari yang menerima Fendi Zanders tadi terdengar. "Nona Ye."
Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar tiga kata ini, dan kemudian tanpa sadar menoleh untuk melihat, dan menemukan seorang wanita berpakaian sangat indah berdiri di samping pramugari. Meskipun wanita cantik ini mengenakan kacamata hitam, tapi Fendi Zanders masih bisa mengenali bahwa wanita ini adalah Ye Yaoyao dari Sekte Xuanmen. Saat ini, Ye Yaoyao telah berganti pakaian menjadi orang biasa, mengenakan gaun panjang berwarna putih, rambut hitam legamnya disampirkan dengan santai di bahunya, dan wajah cantiknya yang halus sebagian besar ditutupi oleh kacamata hitam, tapi tetap saja tidak bisa menyembunyikan kecantikan wanita ini. Bagaimana kamu bisa datang? Melihat Ye Yaoyao, Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi sangat bingung. Ye Yaoyao tidak terburu-buru menjawab perkataan Fendi Zanders, tapi menoleh untuk melihat pramugari, lalu berkata dengan lembut kepada pramugari, tidak ada apa-apa untukmu di sini, kamu bisa keluar dulu. Oke, Nona Ye. Pramugari itu mengangguk ke arah Ye Yaoyao, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tuan Zanders, bukankah Anda menyarankan agar saya duduk di sisi Anda? Ye Yaoyao menghampiri Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan sangat sopan. Jika ini tempatmu, duduklah. Fendi Zanders menjawab Ye Yaoyao dengan ringan. Terima kasih. Ye Yaoyao tersenyum, dan duduk di samping Fendi Zanders dengan anggun. Mengapa kamu di sini? Fendi Zanders bertanya pada Ye Yaoyao dengan lembut. Saya di sini untuk mencari Anda, Tuan Zanders. Ye Yaoyao sepertinya tidak ingin menyembunyikan apapun dari Fendi Zanders, jadi dia langsung membalas Fendi Zanders. Temukan aku. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Ye Yaoyao, dan kemudian berkata dengan ringan, saya telah memberitahu tuanmu dengan sangat jelas tentang pernikahan sebelumnya, dan saya juga seorang tunangan, jadi tidak mungkin bagi saya untuk menikahimu Sekte Xuanmen. Pernikahan, dan yang lebih penting, saya tidak pernah suka dimanfaatkan oleh orang lain, jadi jika Anda datang kepada saya untuk masalah ini, maka saya menyarankan Anda untuk kembali. Ye Yaoyao menoleh dan melihat ke dalam kabin. Setelah memastikan tidak ada orang lain, dia melepas kacamata hitam di wajahnya, dan kemudian berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat serius, Tuan Zanders, saya mengatakan hal yang salah sebelumnya, saya akan memberitahu Anda minta maaf. Ini bukan masalah mengatakan hal yang salah atau tidak. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tuan Zanders, selama Anda dapat melindungi Sekte Xuanmen kami, tidak peduli kondisi apa yang Anda minta, saya akan menyetujuinya. Aku bisa menjadi kekasihmu. Saya tidak memerlukan gelar apapun, selama Anda dapat melindungi Sekte Xuanmen kami. Ye Yaoyao memandang Fendi Zanders dan memohon dengan getir. Dan Fendi Zanders tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Ye Yaoyao, lalu mengerutkan kening dan berkata, untuk Sekte Xuanmen Anda dapat melakukan pengorbanan sebesar itu. Ya, selama Anda dapat melindungi Sekte Xuanmen kami, Tuan Zanders, saya dapat melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Ye Yaoyao berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tegas. Melihat ke arah ekspresi wajah Ye Yaoyao, Fendi Zanders tampak sedikit bingung, karena dia tidak mengerti mengapa seseorang lebih menghargai kelangsungan sekte daripada kepolosannya sendiri. Selain itu, Fendi Zanders dapat merasakan bahwa Ye Yaoyao pasti telah membuat tekad yang besar saat mengucapkan kata-kata ini. Ye Yaoyao seharusnya bukan tipe wanita yang menjual tubuhnya dengan santai. Sekte Xuanmen kami adalah kerja keras tuanku dalam hidup ini, tapi sekarang tuanku semakin tua, dan aku akan mengambil alih Sekte Xuanmen dari tuanku di masa depan, tapi sayangnya aku bukan jenius dalam seni bela diri kuno, saya bakat seni bela diri kuno bahkan tidak sebaik banyak murid di sekte tersebut, jadi begitu saya menjadi kepala Sekte Xuanmen, para murid yang melindungi hukum Sekte Xuanmen pasti tidak akan puas, dan Sekte Xuanmen kami akan melakukannya juga menghadapi situasi kehancuran. Sekarang aku hanya berharap bisa melindungi kerja keras tuanku dalam hidup ini, jadi Tuan Zanders anggap saja aku memohon padamu, bukan? Ye Yaoyao tampak semakin bersemangat saat dia berbicara, dan dia hampir menangis pada akhirnya.